kita dari Mendoan menyapa dengan obrolan dari Pengadilan Negeri Purwokerto bersama saya Farah Erifa dan saya Rohmat. Dan di sini kita ditemani oleh pimpinan kita yaitu Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto yaitu Bapak Edi Daulata Sembiring. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Farah, selamat pagi Mas Rohmat. Gimana kabarnya hari ini Pak? Luar biasa. Luar biasa. Baik, pada pertemuan hari ini di podcast hari ini kita akan membahas terkait dengan dunia peradilan, di mana isu-isu hangatnya yang sekarang ini terkait dengan isu suap atau gratifikasi gitu ya. Betul. Juga yang kita tonjolkan saat ini adalah pembahasan tentang gaya hidup ya dan pola hidup aparatur pengadilan di Mahkamah Agung. Seperti itu. Mungkin kita akan membahas sedikit-sedikit tentang yang pertama yaitu mungkin terkait pola hidup dulu ya Pak. Mungkin pola hidup ini akan mempengaruhi bagaimana cara kita untuk bersikap ketika berada di kantor atau dalam menghadapi kinerja kita sehari-hari. Mungkin sebenarnya ini kita baru keluar nih ya Pak surat edaran di tahun 2025 tentang pedoman untuk pola hidup sederhana ya bagi aparatur. Nah, menurut Bapak gimana nih pendapat Bapak tentang peraturan tersebut? Baik, terima kasih ya Mbak Farah. Pertama saya menyapa semua sobat Mendoan terlebih dahulu. Ketemu lagi bersama dengan saya Edi Sembiring. Pada episode podcast kali ini kita akan membahas beberapa hal. Tadi sudah ditanyakan oleh Mbak Farah ya, terkait dengan surat edaran yang dikeluarkan, diterbitkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum ya, bagaimana sih aparatur pengadilan itu dalam menerapkan pola hidup sederhana baik di lingkungan kerja ataupun di tengah-tengah masyarakat. Nah, tentu apa yang dilakukan oleh pimpinan lembaga kita saat ini khususnya terkait dengan edaran yang diterbitkan oleh Dirjen Badilum, saya pikir ini sesuatu yang memang sangat baik ya. Kenapa dikatakan baik? Karena pola hidup sederhana itu memang sudah harus tercermin, Mbak Farah dan Mas Rohmat ya. Itu harus sudah tercermin dari sikap hidup perilaku dari seluruh aparatur pengadilan, baik hakim maupun seluruh pegawai yang ada di pengadilan. Nah, kenapa kita harus menunjukkan pola hidup yang sederhana? Ini banyak sekali faktor yang harus kita perhatikan. Karena apa? Karena stigma bahwa hakim itu tidak terlepas hanya saat kita menjalankan persidangan di pengadilan. Begitu juga dengan seluruh aparatur yang orang ketahui bahwa kita itu adalah bekerja di pengadilan. Nah, untuk itu tentu sebagai aparatur baik itu hakim ataupun pegawai yang bekerja di lingkungan pengadilan, maka kita harus mampu untuk menunjukkan sikap sederhana dalam keseharian kita. Kita harus mampu untuk menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai masyarakat justru melihat bahwa ini hakim ini, Pak Hakim atau Bu Hakim ini kok pola hidupnya kok mewah sekali ya, mobilnya berganti-ganti ya, kemudian mengeksklusifkan diri, tidak bergaul dengan masyarakat, kan seperti itu kan. Tentu ini akan menjadi bahan perbincangan di tengah-tengah masyarakat, menjadi sorotan di tengah-tengah masyarakat. Begitu juga di lingkungan kerja, Mbak Farah dan Mas Rohmat. Kalau sebagai hakim atau pegawai, kita juga menunjukkan gaya hidup yang mewah, ya. Sementara masyarakat kan tahu ya, berapa sih besaran gaji kita hakim maupun pegawai yang bekerja di pengadilan. Tentu orang akan ini Mas Rohmat, akan apa ya, menarik-narik, ini jangan-jangan ini nggak bener ini. Nah, jadi untuk menghindari hal itu dan banyak hal lagi ya, yang lain lagi yang menjadi pertimbangan pimpinan kita, sehingga saya pikir itu yang melatar belakangi kenapa akhirnya surat edaran untuk menerapkan pola hidup sederhana bagi aparatur pengadilan itu diterbitkan oleh pimpinan kita. Seperti itu. Baik, itu tadi terkait dengan penjelasan adanya surat edaran mengenai pola hidup sederhana di lingkungan peradilan umum, baik itu bagi ASN maupun bagi hakim itu sendiri. Nah, Bapak ini kan sudah malang melintang nih di dunia peradilan. Ya. Kalau tidak salah itu mengawali karir di Pengadilan Negeri Sidikalang, betul ya Bapak? Ya, betul, sebagai cakim di PN Sidikalang. Di Pengadilan Negeri Sidikalang dan sampai sekarang di Pengadilan Negeri Purwokerto sudah berpuluh tahun, sudah menemui berbagai macam kondisi, kemudian budaya maupun keadaan di mana tempat kerja Bapak. Nah,
saat ini juga Bapak diamanahkan sebagai Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto. Tentu sosok Ketua Pengadilan ini juga mempunyai peran yang sangat penting untuk bagaimana kemudian surat edaran dari Dirjen Badiluk ini dapat diimplementasikan. Nah, kiranya apa nih strategi dari Bapak selaku Ketua Pengadilan untuk memastikan bahwa surat edaran ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, Pak? Oke, ini pertanyaan yang luar biasa nih dari Mas Rahmat ya. Jadi memang seperti yang Mas Rahmat sampaikan tadi, ya kebetulan saya sudah menjalani karir, saya ini angkatan 17 Mas Rahmat. Atau lazim saat ini kami sebut sebagai Cakra 17. Ya, yang penerimaan Cakim 2002, kemudian mulai melaksanakan tugas sebagai Cakim di 2003 dulu. Nah, pengalaman-pengalaman yang sudah kami lalui ini memang menempa kita. Sama seperti Mbak Farah, Mas Rahmat dan Cakim-Cakim lainnya juga ya. Pengalaman sejak Cakim itulah yang akan menjadi modal utama kita nanti ketika kita dilantik sebagai hakim. Nah, kemudian kaitannya tadi seperti yang Mas Rahmat sampaikan, apa sih yang harus saya lakukan sebagai ketua untuk memastikan bahwa kebijakan pimpinan dalam hal ini Dirjen Badilung sebagaimana tertuang dalam surat edaran tadi, ya, saya tentu terlebih dahulu harus mampu menjadi contoh. Saya harus bisa menjadi role model minimal di kantor Pengadilan Negeri Purwokerto itu. Apa bentuknya? Ya, tentu ini bentuknya luas sekali. Yang namanya role model itu, patron itu, figur itu memang dari tutur katanya, kemudian dari sikap perilakunya, bagaimana saya memperlakukan teman-teman semua di kantor, bagaimana saya harus mampu untuk menggerakkan teman-teman di kantor semua untuk bekerja, melangkah dan menuju pada visi misi Mahkamah Agung, kemudian bagaimana saya bersikap. Ini tentu kan seperti Mas Rahmat, Mbak Farah, melihat nggak sih bagaimana keseharian saya? Kalau saya harusnya menjadi contoh, tentu apa yang saya lakukan, apa yang saya perbuat, apa yang saya ucapkan itu memang sudah harus menjadi hal yang positif dan baik bagi teman-teman. Nah, saya akan menyampaikan, tidak hanya menyampaikan saja, saya contohkan dulu dalam diri saya. Bagaimana saya ke kantor, apakah saya memang menggunakan barang-barang yang branding, ya, apakah saya gonta-ganti mobil, mungkin mobil kantor tidak saya pakai ya. Nah, begitu kan, saya pakai mobil sendiri begitu kan. Nah, kemudian tas saya apakah memang sudah tas yang memang mewah ya, dan barang-barang lain yang saya gunakan nantinya. Nah, untuk itu memang ya saya tunjukkan terlebih dahulu bagaimana harusnya bersikap ya sebagai ketua pengadilan ya terkait dengan barang-barang yang saya pakai. Sebenarnya kita juga tidak melarang Mas Rahmat, apabila memang kita ingin menggunakan barang-barang bermerek. Hanya saja barang-barang itu harus dapat kita pertanggungjawabkan dari mana asal usulnya. Kalau memang sudah berasal dari keluarga berada, saya pikir pimpinan kita juga tidak mempersoalkan itu. Masyarakat juga akan tahu, oh iya memang sudah dari orang berada ya, jadi memang wajarlah dia seperti itu. Tapi itu pun tetap kita harus sesuaikan di kondisi masyarakat kita, di kantor kita, agar tidak terjadi kesenjangan dan kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat. Seperti itu, Pak. Baik, mungkin saya ingin menanyakan terkait dengan sekarang kan teknologi udah semakin maju ya Pak. Ya. Mengingat juga dengan media sosial itu udah saling tersebar mana-mana dan menjadi konsumsi kehidupan pribadi sehari-hari. Nah, mungkin kita juga yang mungkin nih generasi-generasi muda yang sudah terbiasa sebelumnya itu dengan mudahnya kita upload atau posting gitu ya terkait dengan apa saja kehidupan sehari-hari kita atau barang-barang apa saja yang kita gunakan itu menjadi hal yang lumrah lah untuk kita. Nah, bagaimana cara Bapak menyikapi ketika ketemu pegawai-pegawai yang memang sudah terbiasa akan hal tersebut, sedangkan terkait dengan surat edaran sekarang kan sudah harus shifting nih ya Pak. Itu gimana Pak? Oke, baik. Terima kasih Mbak Farah. Nah, ini juga saya pikir sesuatu yang memang penting untuk kita sampaikan ya. Jadi terkait dengan hal itu, saya berupaya untuk melakukan pendekatan ya, seperti yang selama ini saya lakukan ke semua teman-teman yang ada di PN Purwokerto. Artinya sebagai pimpinan, memang pimpinan itu kan orang tua Bapak. Ya, dan pimpinan itu memang harus ngayom dan lemot. Pimpinan itu harus turun ke bawah. Ya, kemudian melihat bagaimana kondisi di lapangan yang realnya, senyatanya seperti apa. Nah, apabila memang saya melihat ada hakim atau pegawai yang memang
hobi ya. Ini sekarang ini memang kan segala sesuatu, makan bakso upload di medsos, ya kan? Jalan-jalan ke Batu Raden upload di medsos. Jadi hal biasa ya. Iya, jalan-jalan ke Singapura upload di medsos ya. Jadi memang medsos dengan kehidupan keseharian kita itu memang hampir sudah tidak bisa kita pisahkan lagi. Akan tetapi harapan dari pimpinan kita, marilah kita bijaksana dalam bermedsos. Nah, bukan tidak bisa mengupload hal-hal yang kita lakukan, boleh saja seperti itu kan. Tapi kan uploadlah hal-hal yang memang lebih positif sifatnya, yang memang memotivasi sifatnya, yang memang menginformasikan sifatnya. Akan lebih baik itu diupload. Nah, tadi pertanyaan Mbak Farah, apa yang akan saya lakukan? Saya akan lakukan pendekatan personal, Mbak Farah. Saya akan lakukan pendekatan personal. Ya, saya akan datang, mungkin dia di ruangan mana nih? Di ruang perdata. Saya datang ke ruangan perdata, saya ajak bicara dari hati ke hati. Atau selama ini juga saya panggil ke ruangan, saya bicara dari hati ke hati. Itu yang saya lakukan. Kemudian juga tentu agar ini tersampaikan ke semua ya pegawai dan hakim, tentu di rapat-rapat formal hal ini juga saya sampaikan seperti yang tadi sudah kita lakukan ya. Jadi semua pegawai, semua hakim mengetahui ini. Bagaimana sih baiknya dalam bersikap menyikapi dari edaran yang diterbitkan oleh pimpinan kita. Seperti itu, Pak. Baik, itu Sobat Mendoan apa yang telah disampaikan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto menanggapi juga terkait dengan perkembangan digital saat ini yang apa-apa mungkin di-sharing ke sosmed. Bijaksanalah untuk menggunakan sosial media saat ini, terkhusus bagi aparatur sipil negara, pengadilan maupun bagi hakim itu sendiri. Betul. Nah, kemudian Bapak masih terkait dengan pola hidup sederhana tadi yang mungkin juga merespon ini mungkin juga datang dari luar Mahkamah Agung dan juga menanggapi baik dengan adanya kebijakan dari Dirjen Badilu ini terkait dengan pola hidup sederhana ini gitu. Nah, terkait dengan hal tersebut juga ada beberapa lembaga di luar pengadilan, di luar Mahkamah Agung yang berusaha untuk memberikan apresiasi tapi juga saran gitu. Nah, terkait dengan saran atau masukan tersebut, sebenarnya tentu kalau misalnya saran itu bagus kan bisa kita terima begitu ya. Nah, terus terkait dengan adanya saran untuk kemudian tidak hanya nih memperhatikan apa yang dilakukan atau dipakai, tetapi juga memperhatikan bagaimana pola rekrutmen, kemudian pola mutasi. Nah, menurut Bapak ini apakah sebenarnya hal tersebut juga menjadi faktor penting untuk semuanya ini nanti sinkron selaras sampai ujungnya no gratifikasi di pengadilan itu sendiri? Baik. Nah, ini Mas Roman, ini pertanyaannya tajam ke dalam ini. Baik. Jadi memang ya ketika pimpinan lembaga kita mengeluarkan edaran, apakah itu himbauan, kebijakan, tentu kita semua yang ada di lembaga ini wajib untuk mengikutinya. Itu tanpa ada tawar-menawar. Karena kita harus meyakini bahwa apapun edaran, apapun himbauan ya yang diterbitkan oleh pimpinan lembaga kita, tentu itu untuk kebaikan lembaga kita, Mas Roman. Tidak akan mungkin pimpinan kita yang juga adalah orang tua kita mengeluarkan edaran, himbauan ya, itu yang menyesatkan bagi kita. Itu sesuatu yang sangat tidak mungkin. Nah, kemudian terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh pimpinan lembaga kita, ini sesuatu yang memang boleh-boleh saja ada pro kontra, apalagi dari lembaga luar ya. Apalagi memang disampaikan layaknya sebuah masukan, kan begitu ya. Ini saya pikir juga sesuatu yang baik sifatnya. Karena apa? Karena untuk melindungi lembaga kita ini, untuk membesarkan lembaga kita ini tentu bukan hanya tugas kita, ya, bukan hanya tugas orang-orang pengadilan saja, tapi ini juga adalah tugas dari seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini, termasuk kementerian lembaga lainnya. Jadi kalau tadi Mas Roman tanyakan kira-kira bagaimana begitu kan ya, saya pikir ya kita harus melihat ini secara positif ya, melihat ini secara positif. Tadi juga ada disinggung ya, Mas Roman singgung terkait dengan promosi mutasi ya, kemudian tentang apa lagi tadi? Pola rekrutmen. Nah, ini juga harus kita sampaikan kepada halayak umum, kepada masyarakat dan juga kepada internal kita sendiri bahwa saat ini
pimpinan lembaga kita sudah melakukan perubahan-perubahan dan pembenahan dalam hal pola rekrutmen. Itu harus kita yakini. Coba kita lihat Mas Roman, ya. Beberapa angkatan ini rekrutmen hakim ini sudah sangat luar biasa. Ya, angkatan 7, angkatan 8, angkatan 9, ini adalah hakim-hakim yang luar biasa ini. Pintar-pintar, cerdas, ya gitu, punya akhlak. Nah, ini bukan berarti hakim-hakim yang sebelumnya tidak seperti itu ya. Saya juga nggak setuju dong, karena saya bagian dari hakim-hakim yang lahir dari sebelum angkatan-angkatan 7, ya kan begitu. Nah, jadi dengan melihat pembenahan yang dilakukan oleh pimpinan kita dalam hal rekrutmen ini, kita harus sudah melihat bahwa memang ini luar biasa perubahan-perubahan yang sudah dilakukan oleh pimpinan lembaga kita. Kemudian dalam hal mutasi, Mas Roman, ini juga barangkali nanti pimpinan lembaga kita juga akan sampaikan ya. Kita tahu bahwa saat ini pimpinan lembaga kita, kalau yang kita dengar-dengar ada sih kita spill dari pimpinan lembaga kita bahwa saat ini sudah ada yang namanya program itu yang Smart TPM seperti itu ya. Di mana TPM yang diharapkan itulah TPM yang memang berkeadilan. TPM yang dimana orang-orang yang memang punya kapasitas, punya integritas, ya, itu ditempatkan di tempat-tempat yang memang strategis, dan begitu ya. Nah, jadi memang sudah ke sana arahnya, Mas Roman, sudah ke sana arahnya. Tinggal lagi, ya karena memang ya belum dilihat secara keseluruhan oleh masyarakat ataupun mungkin teman-teman dari kementerian lembaga yang lain, jadi masih belum percaya. Contoh nyata ya, kita lihat bahwa beberapa waktu yang lalu pimpinan lembaga kita melakukan beberapa kali promosi dan mutasi, yang mana dari promosi mutasi perombakan yang dilakukan di beberapa pengadilan negeri yang strategis itu, ya itu memang mendapatkan pujian dari masyarakat itu sendiri. Seperti itu. Artinya masyarakat ini sudah yakin bahwa Mahkamah Agung ini terus melakukan pembenahan dari yang sudah baik, Mahkamah Agung berusaha untuk terus seperti itu. Jadi saya pikir masyarakat pada waktunya akan yakin melihat bahwa Mahkamah Agung terus berbenah ke arah yang lebih baik. Mungkin ini kan tadi Bapak sedikit mention tentang pembenahan dari Mahkamah Agung ya, Ya. Pak, secara integral. Nah, kalau misalkan dari Bapak sendiri untuk Pengadilan Negeri Purwokerto nih, Ya. bagaimana cara atau strategi Bapak supaya masyarakat para pencari keadilan yang terutama nih di Kecamatan Purwokerto ini bisa percaya sepenuh hati kepada kita terhadap pelayanan hukum Pengadilan Negeri Purwokerto? Baik, jadi terima kasih ya Devara ya. Ini pertanyaannya luar biasa tadi terkait dengan apa sih yang kita lakukan supaya masyarakat bisa percaya kepada lembaga pengadilan, kan begitu kan. Jadi hal yang pertama dan terutama yang saya lakukan adalah berupaya untuk melakukan yang namanya perubahan pola pikir dan budaya kerja. Nah, kenapa ini penting? Karena kalau semua aparatur kita, baik hakim maupun pegawai yang ada di PN Purwokerto ini sudah benar ini, mindset ini sudah benar, pola pikirnya, budaya kerjanya ini sudah benar, sudah tahu arahnya, sudah tahu tujuannya kemana, maka kepercayaan publik saya pikir tidak akan susah untuk meraihnya. Ketika hakim semua sudah tahu apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang melanggar KIPPH atau mana yang tidak, ya kan? Seluruh aparatur juga seperti itu. Muncul kesadaran untuk bekerja yang memberikan yang terbaik, muncul kesadaran rasa tanggung jawab, muncul integritas yang dijadikan sebagai nafas. Saya pikir bukan menjadi mimpi ya, bukan menjadi mimpi dan bukan menjadi hal yang berat dan susah untuk meraih kepercayaan publik. Karena apa? Kalau ini semua sudah berubah, ya, maka ketika masyarakat datang di sini untuk mendapatkan layanan kita, kemudian masyarakat pencari keadilan datang ke sini, tidak ada lagi yang namanya pungli, tidak ada lagi yang namanya suap, tidak ada lagi yang namanya gratifikasi. Semua layanan cepat, transparan, ya kan? Orang yang datang ke sini bingung, keluar dari sini sudah senyum-senyum. Nah, jadi kalau ini semua sudah terjadi, saya pikir tidak ada lagi lah yang namanya gap atau jarak di antara masyarakat dengan orang-orang kita yang bekerja di pengadilan ini. Seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih Bapak terkait penjelasannya tadi. Memang di dunia yang serba digital sekarang ya Bapak, Ya. serba transparan semuanya, termasuk juga terkait dengan bagaimana gaya hidup seseorang, khususnya ASN di peradilan, kemudian seorang hakim, dan juga
pendapatan daripada hakim dan ASN itu kan sudah bisa diketahui ya, Diukur ya, sudah terukur ya. sudah terukur. Bisa kita cari gitu, sehingga apa yang kemudian ditampilkan tentu saja bisa dinilai layak atau tidaknya oleh masyarakat itu sendiri. Nah, terkait dengan pengimplementasian untuk kemudian pengadilan negeri Purwokerto ini mendukung kebijakan dari pimpinan kita untuk dapat terimplementasikan dengan baik dengan melibatkan masyarakat itu sendiri, Pak. Bahwa masyarakat ini juga mampu menilai bahwa pengadilan negeri Purwokerto itu sudah mampu menjalankan edaran tersebut. Ya. Oke, baik. Artinya bagaimana keterlibatan masyarakat ya? Betul, Pak. Sampaikan. Sebelum ke sana saya ingin menyampaikan ini, Mas Rahman, bahwa nilai atau value dari seseorang itu tidak diukur dari apa yang dia gunakan. Betul. Ini yang harus kita pahami dulu nih. Kita harus sama dulu nih persepsinya di sana gitu. Karena kalau nilai dari seseorang, value dari seseorang itu diukur dari apa yang dia gunakan, apa yang dia miliki, maka akan menjadi miris kita melihatnya. Nah, karena apa? Nilai dari seseorang itu akan diukur dari bagaimana sikap kesehariannya, bagaimana perilakunya, bagaimana tutur katanya, bagaimana dia berkomunikasi. Itu di situ terletak nilai dari seseorang. Integritas seseorang itu betul-betul menjadi nilai utama, komponen utama untuk menentukan derajat seseorang. Seperti itu. Nah, kemudian seperti yang Mbak Farah dan Mas Rahman lihat dan teman-teman yang lain semua lihat di PN Purwokerto ya. Banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama ini. Betul. Ya, kita undang stakeholder kita undang wartawan, kita undang LSM, kita undang media, kita undang mahasiswa. Kita juga beberapa waktu yang lalu mengundang guru besar dari Unsur, kita juga mengundang komisioner dari Komisi Yudisial, kita juga mengundang para mediator. Ya, ini semua tentu kita lakukan tujuannya apa? Untuk dan sebagai salah satu upaya kita untuk menunjukkan kepada masyarakat inilah kami segenap keluarga besar PN Purwokerto yang memiliki komitmen yang tinggi, yang memiliki komitmen yang sungguh-sungguh untuk menegakkan hukum dan keadilan di PN Purwokerto. Kita mau tunjukkan kepada masyarakat bahwa kalau dulu mungkin anggapan masyarakat bahwa wah di pengadilan ini serba susah, semua urusan pasti lama, kalau mau cepat pakai uang. Itulah kesempatan kita untuk mematahkan stigma yang tidak baik dari masyarakat. Kita tunjukkan bersama, tidak mungkin hanya saya sendiri, tidak mungkin hanya saya dengan Pak Wakil, tapi seluruh komponen yang ada di kantor ini. Ketika mindsetnya, budaya kerjanya sudah berubah, sudah benar ini, maka kita dapat tunjukkan itu, kita dapat patahkan ya perspektif negatif dari masyarakat tentang pengadilan, kita bisa cut it off. Nah, seperti itu. Jadi public trust akhirnya bisa kita dapat, dan alhamdulillah ya, seperti saat ini sudah banyak lah ya, sudah banyak yang kita dengarkan yang diberikan oleh masyarakat itu ya, apresiasi lah ya, apresiasi disampaikan oleh masyarakat kepada kita. Seperti itu, Pak. Jadi inilah strategi Bapak ya, cara Bapak supaya masyarakat ini memihak kepada kita, dan bagaimana cara masyarakat melihat pengadilan negeri Purwokerto ini ya Pak. Iya, Gitu, benar ya. sekali. Karena tugas kita, Mbak Farah, ini sekali lagi, tugas kita bersamalah menjaga lembaga ini. Tugas kita bersamalah menjaga marwah lembaga ini. Karena kalau dari kantor kita ini terjadi hal-hal yang tidak baik kemudian viral, ini pasti yang akan dirugikan itu adalah lembaga dalam konteks yang besar. Siapa isinya? Ini pegawai-pegawai yang lainnya semuanya, hakim-hakim yang lainnya. Masih lebih banyak yang terlibat. Gitu, Pak. Memang kesalahan kecil yang bisa aja terupload di media sosial bisa aja meruntuhkan apa yang sudah kita usahakan, kita upayakan kepada masyarakat ya Pak ya. Betul sekali. Banyak kebaikan yang kita lakukan, banyak hal-hal positif yang kita lakukan. Dengan satu kesalahan yang kita lakukan, ini akan membuat semuanya menjadi nol. Seperti itu. Dan saya tertarik Bapak dengan pernyataan dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung terkait dengan pola hidup sederhana ini, yang bahwa
kebijakan itu bukan berarti menuntut aparatur maupun hakim di lingkungan peradilan umum tentu untuk seperti malaikat, tapi layaknya seperti manusia biasa juga yang terkadang itu juga melakukan kesalahan seperti itu, Pak. Betul. Baik, jadi memang ya Mas Roman ya, kita harus akui bahwa tidak ada satupun insan di muka bumi ini yang sempurna. Itu harus kita garis bawahi. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang memang hidup dalam kesempurnaan. Karena kesempurnaan itu hanya milik Yang Maha Kuasa. Ya kan begitu kan? Sama halnya seperti hakim dan pegawai yang ada di pengadilan ini. Kita tidak akan mungkin untuk hidup sempurna. Mustahil itu. Hanya saja sebagai orang yang bijak, orang yang dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia ini, kita harus mampu menunjukkan sikap ke arah kesempurnaan itu. Ya, saya pribadi pun bukan berarti saya ini sudah bersih sekali ataupun memang tidak pernah berbuat salah. Tidak, ya. Pasti semua pernah berbuat salah. Hanya saja ketika saat ini kita sudah punya komitmen untuk berubah, punya komitmen untuk menjaga marwah lembaga ini, maka jangan lagi kita sentuh hal-hal yang dapat mencederai rasa keadilan masyarakat, hal-hal yang dapat mencederai atau melukai ya nama baik lembaga, marwah lembaga. Ini yang harus kita jauhkan dalam hidup kita dengan ya bermacam-macam tadi ya. Jangan kita ke tempat hal-hal yang tidak baik, jangan kita melakukan transaksi dalam penyelesaian perkara, tugas pokok kita dan banyak hal lain seperti itu. Jadi kan ini surat edaran tentang pola hidup sederhana aparatur sipil ini selaras juga dengan surat edaran terkait pelaporan gratifikasi ya Pak. Nah, salah satu poinnya di hidup sederhana dengan gratifikasi ini memang ada terkait dengan pemberian hadiah Pak. Nah, inilah yang kadang kita juga sedikit bahwa pemberian hadiah bagi aparatur sipil negara ini terkadang memang perlu kita melakukan pelaporan. Mungkin bagaimana cara Bapak untuk mengingatkan nih bahwa mana sih yang gratifikasi dan mana sih yang bukan gitu. Oke, baik ya. Jadi ibarat apa ya? Dua sisi mata uang seperti tadi kan, bahwa hakim itu juga bukan malaikat, bukan makhluk yang sempurna. Kita juga pernah melakukan hal yang keliru ataupun salah, akan tetapi jangan lagi dilakukan. Sama seperti pemberian hadiah ini, tentu kan ya saya pribadi ya saya sampaikan kan, mungkin kan ketika hari-hari besar lah, hari-hari besar keagamaan ya seperti itu kan, kerap kita memang mendapat kiriman tanpa sepengetahuan kita, tanpa kita mintakan ya. Ada stakeholder ini yang memang memberikan perhatiannya ya melalui mengirimkan parcel kepada kita ya. Tidak ada hubungan ya, sama sekali tidak ada hubungan penyelesaian perkara ya dengan pihak-pihak yang mengirimkan parcel ini. Jadi kalau saya pikir hal-hal yang seperti itu tidak dapat kita masukkan sebagai kategori pemberian hadiah yang ada kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab ataupun kewajiban kita sebagai hakim ataupun aparatur. Nah, itu kalau saya melihatnya itu murni adalah pemberian yang memang ada kaitannya dengan hari-hari besar keagamaan. Dan saya pikir sudah jelas juga ya di aturan itu disebutkan bahwa apabila memang kita mendapatkan pemberian seperti itu, katakanlah seperti parcel ya saya pikir itu bisa kita laporkan, kemudian supaya bermanfaat juga itu bisa kita serahkan ke katakanlah ke yayasan atau panti sosial kan begitu ya. Jadi kan lebih bermanfaat, ada fungsi charity di situ seperti itu Bapak. Tapi kalau pemberian katakanlah ya, misal saya menangani sebuah perkara di sini, kemudian kepada saya dimintakan untuk melakukan A, B, dan C seperti itu ya. Nah, baru kemudian ada dijanjikan atau diberikan sejumlah uang atau barang atau voucher atau tiket atau apalah selebihnya ya. Nah, saya pikir itu yang memang masuk kategori pemberian yang ataupun hadiah yang memang ada kaitannya dengan tugas tanggung jawab kita sebagai aparatur pengadilan, dan itu tidak boleh kita terima seperti itu. Jadi mungkin dilihat juga dari jangka waktunya ya, karena jangka waktu kita melaksanakan tugas dengan apakah dia dekat dengan jangka waktu dia memberikan hadiah orang yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab kita ya Pak. Betul. Ya kan jelas lah kita
kita bisa mengetahui ya Mbak Farah. Artinya dalam penanganan perkara kemudian ada pengacara datang dan sebulannya ini Pak yang tentu kan itu yang tidak boleh. Terkait dengan surat edaran pelaporan gratifikasi Bapak, Ya. Kami rasa sebagai warga pengadilan itu mengapresiasi betul atas langkah aktif yang dilakukan oleh pimpinan kita, dan itu kami pikir juga itu selaras Bapak dengan pola hidup sederhana. Ya. Yang mana tentu kalau misalnya pola hidup kita tidak sederhana, tentu membutuhkan sumber pendapatan yang tidak resmi atau tidak sah. Gitu. Artinya di situ mungkin bisa menimbulkan celah untuk suap atau gratifikasi seperti itu. Nah, terkait dengan kebijakan pelaporan gratifikasi, sebagai ketua pengadilan Bapak nih, sebagai langkah konkret untuk memastikan bahwa hakim-hakim ataupun orang-orang yang Bapak pimpin itu bisa melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa menerima gratifikasi atau bentuk yang lainnya, itu langkah pembinaan atau pengawasan apa yang akan Bapak lakukan? Baik, terima kasih ya Mas Roman ya. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa di setiap satker yang ada di pengadilan negeri se-Indonesia ini sudah ada yang namanya UPG, Unit Pengendalian Gratifikasi. Ya, di situ sudah jelas bahwa UPG ini yang akan menerima laporan kemudian menindaklanjutinya seperti itu. Nah, kemudian saya mencoba untuk mengimplementasikan hal lain tambahan untuk PN Purwokerto. Jadi kalau Mas Rohmat lihat, Mbak Farah lihat ya, saat ini kan di Pengadilan Negeri Purwokerto ini kan kita punya yang namanya agen perubahan. Ya. Di mana salah satu yang menjadi program prioritas agen perubahan kita ini juga adalah untuk memastikan bahwa di PN Purwokerto ini tidak ada lagi yang terjadi yang namanya suap atau gratifikasi. Langkah konkret yang kita lakukan, ya, sebagaimana yang sudah beberapa waktu ini kita lakukan, ya, dan kita upload juga di medsos kita. Saya bersama dengan Pak Wakil, bersama dengan agen perubahan, dan ke depan ini juga saya ingin mengajak para hakim dan pegawai-pegawai semua sampai ke tingkat honorer yang paling bawah sekalipun. Saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama, ya, nanti secara bergantian kita bikin jadwalnya nih Mas Roman, kita bikin jadwalnya bergantian untuk menemui semua pencari keadilan dan pengguna layanan yang datang ke PN Purwokerto, ya, untuk bersidang ataupun untuk mendapatkan layanan di PN Purwokerto, dan kita sampaikan secara langsung. Dan ini ke depan ini rencana saya di minggu depan ini saya ingin menemui ya aparatur penegak hukum yang lainnya. Kita ada pengacara yang datang di PN Purwokerto, ada jaksa yang datang ke PN Purwokerto, ada prinsipal dari pihak berperkara, keluarga dari para terdakwa, ya, saksi-saksi semuanya. Ini akan kita sampaikan. Dan ini sudah kita lakukan. Kita sampaikan ke mereka bahwa ini loh kami, ini loh hakimnya juga, ini panitera penggantinya. Jadi kalau andainya ada di antara orang-orang kami ini, hakim kami atau panitera pengganti kami ini, jurusita kami ini meminta sesuatu dalam penyelesaian perkara yang diurusnya, tolong segera laporkan ke saya sebagai pimpinan Pengadilan Negeri Purwokerto. Dan harus dipastikan kalau nanti itu datangnya dari masyarakat luar, ada yang menyampaikan bahwa oh iya, kalau mau menang perkara itu, mau urus perkara ini, nanti lewat saya saja. Hakimnya meminta saya untuk begini. Tolong laporkan ke saya, sampaikan ke saya agar ini bisa kita klarifikasi. Kita pastikan bahwa tidak ada lagi yang namanya suap pungli dan gratifikasi di PN Purwokerto. Jadi kalau hakimnya pun nanti sudah turun, PP-nya turun, ketuanya turun, wakilnya turun, honornya turun, menemui masyarakat secara bergantian. Dan kita gaungkan itu seperti yang saya sampaikan kemarin. Kita menggaungkan suara integritas di PN Purwokerto. Mudah-mudahan dengan langkah konkret itu, ya, upaya nyata itu, masyarakat bisa merasakan. Ini yang penting kan dirasakan, ya. Harus dirasakan oleh masyarakat bahwa memang tidak ada lagi yang namanya hal-hal yang seperti itu di PN Purwokerto. Jadi memang seluruh aparatur sipil Pengadilan Negeri Purwokerto ini ikut serta aktif, ya Pak, berkontribusi untuk membuat Purwokerto ini menjadi lebih bersih dan juga transparan, ya Pak, ya. Benar sekali Mbak Farah, karena apa? Seperti yang disampaikan tadi, tanggung jawab
untuk membuat PN Purwokerto ini menjadi baik, bukan hanya tanggung jawab pimpinan tapi seluruh komponen yang ada di PN Purwokerto. Dan justru Pengadilan Negeri Purwokerto itu kan terbuka ya Bapak, ketika memang ada pungutan-pungutan di luar SKUM yang diminta, justru kami terbuka dengan laporan. Silakan bisa laporkan ke Bawas, website Bawas, Siwas, ataupun ke KPK, ataupun ke nomor Pak Ketua sendiri. Iya, itu ada di website kita Mas Roman, sudah kita sampaikan di website kita bahwa boleh melaporkan langsung ke saya. Mungkin Bapak tadi sedikit menyinggung tentang rekrutmen hakim dan juga tentang angkatan-angkatan baru nih Pak. Mengingat juga kita ini kan udah terbiasa dengan dunia digital. Mungkin ada sedikit pesan dan kesan juga terkait kepada kita dan pola hidup sederhana ini. Baik, makasih ya Mbak Farah. Jadi memang kita harus pahami bersama, khususnya adik-adik Cakim dan Hakim angkatan yang baru lah ya, utamanya yang baru ini 7, 8, 9 ya, dan kaitannya dengan harapan besar dari masyarakat Indonesia terkait dengan bagaimana lembaga Mahkamah Agung ini ke depannya. Tentu di pundak kalian lah ya, hakim-hakim yang baru ini nanti diharapkan bahwa marwah dari lembaga Mahkamah Agung ini, lembaga kita yang besar dan kita cintai bersama ini nanti betul-betul bisa duduk di tempatnya, begitu ya. Jadi itu semua harus kalian lakukan sejak masih muda, sejak jauh-jauh hari ini harus sudah dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana adik-adik Cakim ini, ya hakim-hakim baru ini harus terus ya dengan tanpa henti meningkatkan kualitas dan kapasitas dirinya, meningkatkan pendidikannya dengan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, melakukan penelitian-penelitian, kemudian juga menulis buku, ya, kemudian melakukan diskusi-diskusi dan seminar-seminar. Agar apa? Agar ke depan ini lembaga kita ini, hakim-hakim Indonesia ini tidak hanya nanti menjadi peserta seminar di nasional sifatnya, tetapi juga harus mampu menjadi narasumber di tingkat internasional. Nah, itu yang kita harapkan. Dan tidak hanya di masalah hukum saja nanti, tapi di luar dari itu juga kita harus mampu menjadi narasumber yang selevel dengan narasumber yang setara dengan internasional sifatnya. Nah, kemudian hal yang paling utama lagi yang harus kita kedepankan ya sebagai hakim. Hakim ini kan memang harus ada di tataran bijak. Ya. Tentu yang namanya orang bijak itu terlihat dari sikap dan perilakunya. Ya, tidak ada orang bijaksana yang sikap perilakunya itu serampangan. Tidak ada orang yang bijaksana itu yang sikap perilakunya itu yang memang aut-autan. Cara komunikasinya juga amburadul, enggak ada. Ya. Apa yang harus dijaga adalah sikap dan perilaku. Kalau di Cakim ini nilai-nilai siku ya. Itu loh siku. Sikap dan perilaku ini akan menjadi penilaian di atas dari kemampuan akademik. Pimpinan lembaga kita juga saat ini itu yang dicari, orang-orang yang punya moral, akhlak mulia, integritas tinggi. Ya, itu sangat dibutuhkan. Kalau bisa supaya ini menjadi sempurna, ya, ada yang namanya balancing, ya, kesejajaran antara kemampuan intelektual yang tinggi dengan tingkat moral, akhlak, dan integritas yang tinggi pula. Kalau sudah sampai di sini nanti, yakinlah bahwa Mahkamah Agung akan menjadi lembaga yang benar-benar dicintai oleh masyarakat. Saat ini sudah dicintai oleh masyarakat, tapi tentu kan kita harus berusaha untuk terus lebih dan lebih baik lagi. Seperti itu, Pak. Nah, itu dia tadi pesan dari Pak Ketua untuk hakim-hakim baru khususnya Angkatan 7, Angkatan 8, dan Angkatan 9 juga untuk menyikapi terkait dengan surat edaran dari Dirjen Badirun yang terbaru mengenai pelaporan gratifikasi dan juga pola hidup sederhana. Dan kami mengharapkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk senantiasa mengawasi juga terkait dengan pelayanan kami. Silakan kepada masyarakat untuk bisa melaporkan apabila memang terdapat pelayanan-pelayanan yang tidak sesuai dengan standar operasional maupun pungutan-pungutan biaya di luar standar biaya yang telah ditetapkan di beberapa kanal ya Bapak yang telah dimuat di dalam website Pengadilan Negeri Purwokerto.
bisa disampaikan melalui aplikasi Siwas maupun nomor Bapak Ketua Pengadilan yang juga sudah tertera. Dan jangan lupa untuk Sobat Mendor untuk like dan subscribe channel Pengadilan Negeri Purwokerto karena masih banyak tema-tema lainnya yang menarik untuk dibahas. Saya Rahmat dan rekan saya Farah dan narasumber luar biasa pada pagi hari ini Bapak Edi Sembirit, Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan Sobat Mendoan. Sampai ketemu kembali. Bye bye. Hihi.